Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih merupakan salah satu syiar agama Islam. Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa sholat tarawih lebih afdal dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat. Namun jika situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka sholat tarawih bisa dilaksanakan di rumah secara berjamaah ataupun sendiri. Lantas, mengapa sholat sunnah tarawih itu sangat dianjurkan untuk dilakukan? Ternyata ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari sholat tarawih ini, yang mungkin saja bisa membuat kita terkejut, bersyukur, dan bertambah semangat dalam melaksanakan sholat sunnah tarawih ini. Dan inilah keutamaan sholat tarawih pada malam pertama sampai malam ke-30. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Leas. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian beliau menjawab, keutamaan salat tarawih pada malam pertama yaitu keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan salat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan salat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Lalu, keutamaan pada malam ketiga ialah para malaikat menyeru dari bawah arsy dengan berkata, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Keutamaan salat tarawih pada malam keempat ialah orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang salat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Lalu, keutamaan salat tarawih pada malam ke-6 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Maqmur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Pada malam ke-7 ialah bagi yang melaksanakan salat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Lalu keutamaan salat tarawih pada malam ke-8 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Lalu keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11 ialah bagi orang yang sholat tarawih kelak ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Lalu pada malam ke-12 ialah dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba nanti, yang pernah melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14 ialah malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat nanti dia tidak perlu dihisap atau dihitung amalnya. Kemudian pada malam ke-15 ialah seluruh malaikat dan malaikat yang menyangga arsy bersama-sama mendoakan keselamatan pada orang yang salat tarawih. Keutamaan salat tarawih pada malam ke-16 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17 yaitu yang pernah salat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Lalu, keutamaan salat tarawih pada malam ke-18 ialah para malaikat berseru, hai hamba Allah yang salat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu. Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat yang tarawih di surga Firdaus. Kemudian pada malam ke-20 yaitu bagi yang salat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Lalu keutamaan salat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang salat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Dengan kata lain, mereka akan aman. Fadilah salat tarawih pada malam ke-23 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga, tentunya bagi orang yang salat tarawih.
Lalu keutamaan pada malam ke-24 ialah bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-27 ialah tiba di hari kiamat kelak dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Lalu keutamaan pada malam ke-28 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Dan sedangkan keutamaan salat tarawih pada malam ke-30 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Sahabat beriman, selain keutamaan salat tarawih dari malam pertama hingga malam ke-30 tersebut, ternyata ada juga keutamaan lainnya, yang mana dikatakan bahwa umat Rasulullah akan diberikan 5 perkara yang tidak akan diberikan kepada seorang nabi sebelumnya pada bulan Ramadan. Salah satu perkara itu di dalam riwayatnya dikatakan, bahwa jika seseorang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam pertama bulan Ramadan, dan sebagian mengatakan di awal-awal malam Ramadan, maka orang itu tidak akan disiksa selama-lamanya. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada bulan Ramadan, umatku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumnya. Pertama, bila datang awal malam Ramadan, Allah Azza wa Jalla melihat mereka, dan barang siapa yang dilihat oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan azab selamanya." Sebagian ulama berpendapat ada jaminan besar bahwa mendapatkan nazrah itu akan mengantarkan seseorang meraih husnul khotimah atau akhir yang baik. Sementara siapa saja yang wafat dengan membawa husnul khotimah, jaminannya adalah surga. Lalu yang kedua, bau mulut mereka di sore hari saat berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Yang ketiga, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka siang dan malam. Lalu keempat, Allah Azza wa Jalla telah menyuruh surga. Dia berfirman kepada surganya itu, "Bersiap-siap dan berhiaslah untuk hamba-hambaku. Sudah dekat waktunya mereka hamba-hambaku itu beristirahat dari kesusahan dunia menuju rumah dan rahmatku." Dan yang kelima, bila telah tiba akhir malam Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar atau malam keagungan? Maka Rasulullah menjawab, lain. Tidakkah kamu melihat para pegawai atau buruh? Bukankah jika telah rampung pekerjaannya, mereka disempurnakan gajinya atau mendapatkan bonus? Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat beriman, kita seharusnya benar-benar patut bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu umat dari seorang mulia yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul. Bagaimana tidak, karena sebab kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lah kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Sampai-sampai telah berkata Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, alangkah wajibnya kita bersyukur dengan syukur yang tiada bandingnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh satu umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bila ditimbang dengan seluruh umat Nabi yang lain sedunia, maka tidak akan mengalahkan satu umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu. Maka nikmat mana lagi yang kita cari? Semoga dari pembahasan kali ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga rahmat Allah dan syafaat Rasulullah bisa kita dapatkan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.